warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di alamin wa bista'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah bil alamin wa bista'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan, dan tak lupa kita aturkan selawat beriring salam kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kesempatan saya kali ini akan membahas tentang keutamaan belajar. Karena dari dalam rahim ibu kita diajar sampai kelak di liang lahat pun kita akan diajar. Jadi penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar selesai doktor saja, bahkan sampai doktor pun harus belajar. Karena menuntut ilmu itu untuk penyelamatan kita di dunia. Jadi semuanya harus belajar, giat dan giat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah keutamaan bagi orang kaum muslimin muslimat. Karena dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar dari masih kecil, dari keluar dari rahim ibu diajar sampai wafat pun diajar oleh para sahabat. Nabi yang mulia pun diajar, apalagi kita. Jadi semangat menuntut ilmu itu jangan pantang menyerah. Siap? Karena dunia ini waktunya ada 3. Kemarin, sekarang, sama lusa. Besok. Karena hari kemarin tidak akan kembali dengan hari sekarang. Karena hari itu lebih mulia daripada emas. Sebanyak-banyak emas bisa kita ambil berbulan-bulan bahkan tahun-tahunan. Kalau waktu cukup satu kali aja. Karena hidup di dunia ini begitu cepat. Kurang dari 1 menit sudah di akhirat. Sudah lama kita lewati masa kecil kita. Kelak akan menjadi masa terbesar. Jadi harus betul-betul membuat waktu ini begitu berharga bagi kita. Karena kesempatan hidup cuma 1 kali. Kalau 2 kali bisa kita tidak nakal sekarang. Karena di zaman dulu waktu-waktu belajar itu waktu paling berharga menurut para ulama terdahulu. Waktu yang paling mulia masa-masa berkecil. Menurut para ulama, waktu masih itu dari usia 6 tahun sampai usia 25 tahun kita bisa belajar, mengingat pelajaran. Kalau di atas kita tidak bisa. Kenapa? Waktu belajar kita tidak ada. Kadang ada yang kuliah sudah menikah. Itu ujian pertama dari kita. Sebab tahun demi tahun berlalu dan usia kita semakin tambah dan tanggung jawab kita semakin bertambah. Jadi ucapan saya kali ini adalah rajin-rajin belajar. Saya aja masih baru kelas 1 SMP, dari kelas 5 saya kesini setiap tahun. Jadi insyaallah tahun depan
bisa bahasa Inggris. Dan saat ini juga saya agak malu-malu. Tapi semangat belajar, jangan menyerah. Dan cara untuk bisa selamat dunia dan akhirat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah perlu proses, bukan secara langsung. Mustahil para guru, para ustadz, para tuan guru dan para dosen mustahil baru 1 tahun kuliah bisa jadi dokter. Jika menuntut ilmu proses, tanpa ada proses janganlah kita kuliah. Betul? Menuntut ilmu itu butuh proses dari TK sampai menuntut dan sampai sarjana terakhir itu harus proses bertahun-tahun. Kalau sekedar setahun bisa kita lama-lama, kalau sekedar setahun bisa kita senang-senang, karena menuntut ilmu itu butuh waktu lama. Karena menuntut ilmu itu harus diucapkan dalam hati dan niat. Innama a'lamu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Menurut Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu itu bukan sebentar, melainkan butuh waktu lama. Karena dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat mengajar para sahabatnya itu bertahun-tahun sampai beliau wafat. Insya Allah kita harus belajar sampai di liang lahar. Jangan putus belajar. Sebab orang yang tidak ada ilmu dalam dirinya, dia akan terjebak dan dia akan mendapatkan bodoh di dunia. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya ilmu walaupun sesaat, dia akan merasakan kebodohan di dunia. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya untuk kita. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Barang siapa yang menuntut ilmu sampai dia wafat, dia akan diterangi oleh cahaya. Karena di kubur itu kita sendiri dengan amal ibadah kita. Jadi kubur itu adalah kunci pertama kita di akhirat. Dari kubur kita disiksa, dari akhirat pun kita disiksa. Jadi pesan saya terakhir adalah rajin-rajin menuntut ilmu sampai di liang lahar. Karena saat menuntut ilmu kita ditaklikan, kita diajarkan, bahkan para tuan guru yang taklikin kita di kubur bilang, di kubur ada 2 malaikat, yaitu Munkar Nakir. Dia adalah malaikat yang makhluk Allah. Mereka adalah makhluk Allah sama seperti kita. Dan mereka juga adalah makhluk suruhan Allah seperti kita juga. Dan dia adalah orang yang makhluk yang taat kepada Allah seperti kita. Janganlah takut, karena dia juga takut kepada kita juga. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman, kita pasti takut masuk kubur. Sebelum itu terjadi, banyaklah beramal ibadah sekarang. Terakhir, kita patutlah belajar sampai lulus S3. Saya juga pengen jadi dokter, tapi belum usia. Sekian, wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.